Halo, selamat siang Tribuners. Novel poskupangwiki.com, poskupang.com. Hari ini kita akan berbincang bersama anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Kupang, Ibu Ana Cejan. Sejauh mana peran DPRD dan apa saja pemikirannya untuk penanganan virus corona di Kota Kupang. Ikuti saya ya Tribuners. Selamat siang Kakak Naci. Halo, selamat siang. Halo, minta maaf sebelum mendekat, saya mau bertanya apakah sudah mencuci tangan? Sudah tadi di depan Kak. Oke, dan minta maaf sebelumnya juga kita untuk mensterilkan segala sesuatu. Sebelah lagi. Oke, terima kasih. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa Kak. Apa kabar Kak Naci? Kabar baik. Amin. Minta maaf saya lepas ini aja dulu ya, karena saya sendiri dalam ruangan ini. Tadi sebelumnya saya juga sudah semprot disinfektan di meja dan kursi. Jadi saya untuk mendapat pergantian udara, saya membuka jendela. Dan saya membuka masker. Baik. Kak Naci, kan semua orang pada work from home. Kok Kak Naci work from office? Ya, bagaimana lagi, kita kan wakil rakyat, ya. Nah, di sini tempat di sini di kantor DPR ini, di ruang fraksi ini, bukan saja saya berkantor, tetapi kita juga ada di sini untuk menerima masyarakat yang mungkin ada datang untuk pengeluhan-pengeluhan atau curhat-curhat tentang keberadaan Kota Kupang ini, terutama di dapil mereka masing-masing, yaitu RT dan kelurahan mereka. Karena di tengah pandemi corona saat ini, dan kita lihat data terakhir di Provinsi NTT ya, di Kota Kupang juga sudah ada yang positif. Karena mungkin ada pemikirannya, langkah yang terbaik apa yang harusnya dilakukan supaya bisa melakukan upaya minimalisir kasus corona di Kota Kupang. Yang saya harapkan itu lebih banyak kepada masyarakat, yang dimana masyarakat itu harus memenuhi atau mengikuti protokol kesehatan, yang dimana mereka harus berdiam diri di rumah. Mereka kalau seandainya juga memang itu sangat penting dan harus keluar rumah, mereka harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan setelah mereka kembali ke rumah, mereka harus membersihkan diri. Karena apa? Kenapa saya bilang itu datanya harus dari masyarakat? Karena masyarakat itu punya peran penting untuk memutuskan mata rantai ini. Kalau pemerintah, dia itu melihat dampak yang dialami oleh masyarakat. Nah, pemerintah melihat dampak ini sehingga mereka mengambil langkah-langkah membantu masyarakat seperti memberikan sembako dan lain-lain. Nah, mungkin di sini yang saya tekankan itu adalah proaktif masyarakat. Yang menghilangkan ini COVID-19 ini adalah kita yang memutus mata rantai ini. Untuk pemerintah sendiri, Kak Anaci melihatnya bagaimana nih upayanya yang sudah dilakukan selama ini? Dari pemerintah sendiri saya melihat sudah proaktif ya kepada masyarakat, di mana yang tadi saya bilang mereka juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Mereka juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk supaya mengikuti kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Informasinya bahwa akan ada bantuan juga untuk masyarakat yang terdampak nanti corona ini, di mana masyarakat khususnya yang di PHK dan sebagainya. Mana nih agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Kak Naci? Ya, mungkin seperti yang saya Kak pernah membaca, saya punya postingan di Facebook, saya meminta kalau bisa nama-nama penerima bantuan itu ditempel di kelurahan masing-masing. Itu punya tujuan, bukan hanya sekedar saya memberikan statement atau status di Facebook, tetapi itu saya punya tujuan supaya
di setiap wilayah masing-masing, di setiap kelurahan masing-masing, orang-orang yang mendapat bantuan itu memang sesuai dengan keberadaan mereka atau kata lain tepat sasaran. Sehingga saya minta tidak ada karena ini tidak tutup kemungkinannya dengan hal-hal seperti begini. Bukan saya mau berpikir bahwa mungkin ada punya kecurangan di situ, tetapi karena dengan kesibukan kita mendata banyak orang, akhirnya bisa tumpang tindih. Nah, dengan adanya kita transparan menempel nama-nama di kantor kelurahan itu, supaya kita masing-masing sama kita mengontrol masyarakat, sama-sama kita mengontrol ini. Untuk DPRD sendiri perannya sudah sejauh mana nih Kak Anaci? Mungkin saya berbicara atas nama saya pribadi sebagai anggota DPR, tetapi itu juga tidak tertutup juga untuk teman-teman yang lain, bahwa selama ini kita DPR daripada kita tidak berkantor, tetapi ada anggaran yang untuk kita menggunakan itu, sehingga kita berpikir ada kebijakan. Kita punya anggaran-anggaran seperti SPPD atau punya Kunker dan Bimtek dan sebagainya, itu kita hilangkan. Itu kita semua disumbangkan ke untuk penanganan untuk penanganan COVID. Berapa nih pesannya untuk masyarakat? Pesan saya kepada masyarakat Kota Kupang, khususnya pada umumnya Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat, marilah kita memutuskan mata rantai ini. Kita stay di rumah, kita diam di rumah, bekerja di rumah. Apabila itu sangat penting sekali untuk keluar, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan jikalau kita pulang dari bepergian, marilah kita membersihkan diri. Itu untuk keselamatan satu keluarga kita. Dan kita menyelamatkan satu orang, kita menjaga jarak satu orang, kita sudah menyelamatkan beribu-ribu orang di belakang. Mari Tribuners, kita sama-sama bergandeng tangan melawan virus corona. Kita putuskan mata rantai ini.